Beliau sangat luar biasa dalam hal membuat suatu aturan, landasan hukum, payung hukum yang pertama setelah beliau dilantik, yang paling saat ini yang saya kagumi, yaitu lahirnya peraturan daerah nomor 4 tentang Lesada. Kalau dalam segi nilai 91. Pak Gubernur? Iya. Kepemimpinannya? 91 dari program beliau pun angkanya 9. Yang satu yang namanya kan gak ada yang namanya pemimpin sempurna. Nyaris sempurna. Nyaris sempurna. Beliau itu dihantam nama baik beliau itu pada saat masa Covid. Setelah itu reborn lagi namanya. Reborn. Apalagi yang paling sejarah ini dalam hidup masyarakat Bali ini, yaitu lobby Pak Gubernur bersama seluruh perangkat dan teman-teman di lembaga parlemen, yaitu Undang-Undang Pemerintah Provinsi Bali. Ini yang sangat luar biasa. Karena next ini coba bayangkan berapa triliun anggaran yang didapat Provinsi Bali hanya satu undang-undang itu sendiri. Oke. Tinggal menghitung hari, kepemimpinan Bapak Gubernur Bali Wayan Koster periode pertama 2018-2023 akan segera berakhir di 5 September 2023 ini. Tentu banyak program, banyak keberhasilan, prestasi yang sudah beliau torehkan dalam sejarah kepemimpinan Bali, tapi mungkin juga ada beberapa PR dan program yang belum tuntas. Nah, untuk membahas itu, kita sudah bersama Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali, Bapak Kadek Arimbawe, yang akrab disapa Pak Lola. Om Swastiastu, Pak Dek. Om Swastiastu. Ya, kita bertemu lagi, Pak Dek, untuk mendiskusikan jelang akhir kepemimpinan Pak Koster periode pertama, karena Hanura kan salah satu partai pengusung ya beliau di Pilgub Bali 2018. Apakah ada catatan kritis juga, refleksi atau evaluasi dari Hanura Bali terkait dengan kepemimpinan Pak Gubernur? Dan mungkin juga Pak Gubernur akan menyampaikan capaian beliau. Kita nggak tahu, mungkin momentumnya diambil 14 Agustus mungkin ketika HUT Provinsi Bali, berarti beberapa hari atau 2-3 minggu jelang beliau berakhir mungkin akan disampaikan. Tapi Hanura apakah juga punya catatan? Silakan Pak Dek. Terima kasih. Sebelum membahas itu, rasanya ingin mengenang pada masa-masa perjuangan. Masa kampanye, ya. Mungkin Pak Dek itu keliling-keliling Bali waktu sebelum itu. Masa kampanye, masa-masa mencari rekomendasi ke Partai Hanura. Ada cerita tersendiri. Kalau nggak salah waktu itu Pak Dek kan masih di DPD ya, jadi Masih DPD. 2018 kan? Masih DPD RI. Masih DPD RI. Masih DPD RI. Tapi belum di Hanura. Apa sudah? Sudah di Hanura. Sebenarnya. Sudah di Hanura. Dan mengingat saya diperintahkan oleh Pak Wayan Koster untuk ketemu secara langsung dengan Pak Cok Aceh. Oke. Pertama kali yang bicara dengan Cok Aceh, siap atau tidak untuk menjadi calon wakil gubernur. Berarti ini utusan untuk Minang gitu. Untuk meminang. Pak Wayan Koster yang memerintahkan saya, silakan Pak Kadek ketemu dengan Cok Aceh. Akhirnya saya telepon Cok Aceh, ketemulah di rumah beliau yang di Denpasar. Saya ketemu berdua, bagaimana? Ratu, saya utusan daripada Pak Wayan Koster mengajak Ratu untuk mendampingi beliau untuk menjadi calon wakil gubernur. Wah, tadinya beliau juga nggak begitu mau. Ada keraguan. Karena jangan sampai seperti tempo dulu diganjal-ganjal begitu. Diganjal. Akhirnya beliau menyetujui kalau memang Pak Kadek bersama-sama, saya siap. Saya datang lagi ke kantor DPD PDI Perjuangan, Pak Wayan, dan saya foto dengan Pak Cok Aceh. Ini saya udah ketemu, saya bla 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 sampaikan. Begitu juga mencari rekomendasi. Untuk mendapatkan rekomendasi yang begitu susah, sampai satu jalur dengan Pak Wayan. Nah, akhirnya berjalan dan sampai sekarang. Mengakhiri masa kepemimpinan beliau. Tentunya yang pertama saya ucapkan selamat kepada Pak Gub. Saya selaku ketua partai pengusung sangat bangga atas capaian-capaian yang sudah diperoleh oleh pemerintah Provinsi Bali dalam hal pembangunan secara mental masyarakat, sumber daya manusia, dan begitu banyak program-program yang sudah dijalankan oleh
beliau. Tentunya dalam hal akhir masa jabatan beliau, mudah-mudahan masyarakat sekarang melihat, menilai seperti apa masa kepemimpinan Pak Wayan Koster selama beliau menjabat sebagai gubernur. Ya, kalau kita bicara tadi cerita sudah Pak Ketua menyampaikan cerita perjalanan di Pilgub 2018 sampai sekarang akan berakhir masa jabatan. Apa mungkin catatan Hanura terhadap program yang sudah berjalan atau capaian-capaian dari Pak Gubernur selama 5 tahun kepemimpinannya saat ini? Yang pertama, sesuatu hal yang terjadi di masa kepemimpinannya Pak Koster sebagai gubernur ini kan sesuatu kejadian yang belum pernah terjadi di masa kepemimpinan manapun. Oke. Pertama kali berarti? Pertama kali, yaitu pandemi COVID-19. Oh ya. Ini kan benar-benar bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, ini benar-benar dihantam dengan sesuatu kejadian yang belum pernah dirasakan oleh seluruh masyarakat dunia. Ya. Akhirnya pada saat itu, bagaimana nama Pak Wayan Koster dihantam habis-habisan oleh masyarakat. Karena pada saat itu seluruh masyarakat memang perut lapar. Ya. Stres pada saat itu. Ya. Itu benar-benar sesuatu hal yang kejadian yang di luar daripada dugaan. Tidak pernah ada satupun pemimpin di dunia yang membayangkan itu terjadi. Membayangkan itu terjadi. Dan tidak ada satupun yang mengetahui obat apa yang dipakai untuk bisa menyembuhkan orang takut ketemu. Nah itulah, pada saat itu benar-benar nama beliau itu di titik yang paling luar biasa. Oke. Habis itu, nah sekarang saya ingin menjelaskan kepada masyarakat juga, kepada teman-teman, seluruh kader partai Hanura dimanapun berada, kita sebagai pengusung. Jadi kita, khususnya saya sendiri, melihat bagaimana kepemimpinan beliau. Pertama, beliau sangat luar biasa dalam hal membuat suatu aturan, landasan hukum, payung hukum yang pertama setelah beliau dilantik, yang paling saat ini yang saya kagumi, yaitu lahirnya peraturan daerah nomor 4 tentang desa adat. Ini yang pertama yang benar-benar yang sangat luar biasa. Ya. Padahal semua daripada isi perda itu hampir persis pada saat bagaimana saya dengan Pak Wayan Koster waktu saya jadi anggota DPD berjuang untuk mendaftarkan desa adat. Pada saat disusunnya rancangan undang-undang desa itu sendiri. Kan itu antara desa adat dengan desa dinas kan. Akhirnya didaftarkanlah desa dinas. Isi daripada semua itu hampir sama dengan yang perda nomor 4 ini, tinggal dirubah klausulnya sedikit-sedikit. Maksudnya perda desa adat ya? Desa adat. Oke. Perda desa adat ini, yang perda nomor 4 ini. Jadi yang dulunya pemerintah provinsi, baik desa adat maupun pemerintah takut memberikan bantuan kepada desa adat, kan pemerintah provinsi kalau mau membantu desa adat, dia masuknya ke desa dinas dulu. Oke. Desa adat mintanya ke programnya ke kepala desa kan. Ya kalau cocok antara desa adat dengan kepala desa. Kadang-kadang kan ada sesuatu hal kejadian ya, jadinya pembangunan nggak berjalan. Nah sekarang sudah ada pemerintahan itu sendiri. Dinas ada, desa adat ada, sama-sama mempunyai ada payung hukumnya. Oke. Jadi satu, tentang bantuan-bantuan tentang ke desa adat sekarang sudah sudah langsung. Habis itu tim berdiri yang namanya lembaga Majelis Desa Adat, MDA, termasuk Dinas Pemajuan Desa Adat juga ada. Benar, sampai di tingkat desa kan. Oke. Dengan adanya payung hukum Perda nomor 4 itu, pernah dulu kita rasakan bagaimana antar umat kita berbeda keyakinan. Dalam hal ada aliran-aliran seperti yang sampradaya seperti itu kan. Sebelum masa kepemimpinan Wayan Koster, sebelum adanya Perda nomor 4 ini, orang bisa serta-merta melarang orang begini, melarang orang begini. Bagaimana di lapangan Renon dulu ada kegiatan-kegiatan, habis itu di depan Monumen Kelungkung ada kegiatan setiap hari Minggu, hari Sabtu kalau nggak salah itu malamnya. Ya kita tidak bisa melarang. Padahal itu dianggap tidak sesuai dengan Dres Tebali gitu ya? Iya,
artinya tidak sesuai dengan adat dan istiadat Bali kan. Tetapi kan kita tidak bisa melarang hak orang. Tapi dengan adanya payung hukum Perda nomor 4 ini sampai di tingkat pelaksanaannya yaitu tingkat pecalang di tingkat desa adat, sekarang sudah sama sekali sudah nggak ada. Kenapa orang nggak berani? Karena sudah ada suatu aturan yang bisa laksanakan daripada aturan itu sendiri. Artinya sekarang walaupun banyak masyarakat yang mempunyai keyakinan dan seperti itu, ya silakan, itu haknya orang masing-masing, tetapi tidak boleh memperlihatkan kepada masyarakat, apalagi di layak umum. Nah, itu bisa desa adat sudah bisa melaksanakan sesuatu larangan. Artinya tindakan buat masyarakat yang melaksanakan itu. Itu gara-gara apa? Ya gara-gara Perda 4 ini. Gara-gara aturan yang sudah dibuat. Jadi inilah yang sangat luar biasa. Sumber daya ini tiarap gitu ya mungkin. Jadi walaupun siapapun pemimpinnya, karena ada Perda seperti ini, ya tetap saja. Walaupun nanti misalnya Koster nggak jadi gubernur, ya tetap saja ada Perda, ya tetap desa adat ini menjadi power luar biasa. Nah, jadi masyarakat ini yang sekarang ingin saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, ingin menyampaikan, jangan hanya berpikir tentang pembangunan fisik, habis itu suatu tindakan kemarin tentang penolakan U20, habis itu tentang masalah COVID, ya yang namanya kita kena pandemi kayak begitu kan udah semua megabah-gabah kan ya. Beraba-raba mau apa, mau diambil, ya tetap salah jadi pemimpinnya. Nah, tetapi lihat sekarang, kalau saya fair menilai, satu, landasan hukum dibuat Perda nomor 4 itu, ditambah lagi bagaimana pinternya Pak Gubernur bersama jajaran untuk melobi pemerintah pusat untuk mengesahkan yang namanya Undang-Undang Pemerintah Provinsi Bali. Ya, nomor 15 tahun 2023. Iya. Nah, ini yang sangat fenomenal. Nah, jadi setelah adanya Undang-Undang Pemerintah Provinsi Bali, astungkara di tahun 2024 Pemerintah Provinsi Bali punya suatu program untuk memungut wisatawan asing dalam distribusi untuk masuk. Oh, ini kan luar biasa ini. Ya, belum lagi di undang-undang itu kan memungkinkan Bali mendapatkan dana dari pusat dalam konteks untuk menjaga adat kebudayaan seperti pemerintah pusat bisa memberikan dana bantuan kepada desa adat dan juga subak di pasal 8 kalau nggak salah. Ya, artinya secara tidak langsung dengan adanya Undang-Undang Pemerintah Provinsi Bali, jadi sudah ada klausul daripada pemerintah pusat untuk membawa anggaran APBN memberikan bantuan kepada pelestarian adat kebudayaan Bali itu sendiri. Baik lewat subak maupun desa adat kan begitu. Ya, jadi kan nextnya ke depan seperti apa. Tapi ini kan tidak bisa berjalan jika tidak ada peran serta daripada Pak Gubernur. Ya, lobby-lobbynya hebat. Melobi-lobi minta untuk mengesahkan ini. Kadang-kadang ini kan tidak diperdebatkan, hanya sekedar di masyarakat, apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang. Habis itu minum arak yang begitu-begitu. Arakin melupakan. Jadi sebenarnya kemampuan seorang pemimpin atau politisi yang intangible gitu ya, atau tidak terlihat, sebenarnya adalah kemampuan lobby itu, karena politik ini sebenarnya adalah kompromi atas perbedaan gitu. Artinya bagaimana menjadikan perbedaan itu sebagai sebuah kompromitas atau persetujuan kan begitu. Itu sebenarnya esensi politik atau esensi kepemimpinan dengan kekuatan lobbynya kan begitu. Jadi gini, pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa melobi dan membuat aturan dulu, payung hukum. Karena setelah adanya payung hukum itu sendiri, itu akan membawa anggaran yang besar. Jadi mungkin istilahnya, apakah bisa kita bilang Pak Gubernur ini rajanya lobby-lobby lah? Nah, kalau itu jangan ditanya. Kalau itu jangan lobby dalam kasus positif. Melobi bagaimana bisa mengesahkan ini kan nggak segampang yang dipikirkan. Mungkin seperti yang Pak Gubernur bilang, beliau bilang kecil orangnya, besar khasiatnya, kan begitu. Nah, jadi saya lihat kan banyak yang namanya tokoh-tokoh politik kan. Ada bicara begini, habis itu dengan adanya kebijakan beliau menunda gini dengan SMA Bali Mandara. Ya, meregulerkan. Saya sih gini aja. Kalau dalam segi nilai 91. Pak Gubernur? Iya. Kepemimpinannya? 91 dari program beliau pun angkanya 9. Yang satu yang namanya kan
nggak ada yang namanya pemimpin sempurna kan? Berarti nyaris sempurna. Nyaris sempurna. Oh. Kalau saya menilai secara pribadi, secara kepartaian saya melihat beliau itu dihantam nama baik beliau itu pada saat masa COVID. Setelah itu rebound lagi namanya. Rebound lagi. Apalagi yang paling sejarah ini dalam hidup masyarakat Bali ini, yaitu lobi Pak Gubernur bersama seluruh perangkat dan teman-teman di lembaga parlemen, yaitu undang-undang pemerintah Provinsi Bali. Ini yang sangat luar biasa. Karena next coba bayangkan berapa triliun anggaran yang didapat Provinsi Bali hanya satu undang-undang itu sendiri. Oke. Nah, itu yang paling utama. Jadi ada beberapa kesalahan, bukan sih kesalahan, kekeliruan beliau mungkin karena saking cintanya Bali. Saking cintanya dengan Bali, dan memang beliau itu cepat sekali memang gitu kan. Responsif mengeluarkan statement A, statement B, jadi ada beberapa hal yang menyakiti masyarakat mungkin pada masa-masa itu. Coba saya bayangkan sekali, saya kan mengikuti IG-nya Pak Gubernur. Beliau itu ulang tahun loh. Ulang tahun beliau itu. Tapi nggak ada orang yang mengucapkan selamat tahun beliau itu. Tidak ada yang berterima kasih. Terima kasih. Perbandingannya, puas menjelekkan aku saya ibu. Tapi yang namanya seorang politisi dan seorang pemimpin itu kan menjadi suatu hal semangat beliau untuk membuktikan apa yang harus diperbuatkan begitu. Nah, mungkin satu juga yang perlu Pak Dek singgung juga adalah tadi sejarah desa adat dalam tingkat lokal, payung hukum. Kemudian sejarah juga dari sisi undang-undang Provinsi Bali. Tapi kan jangan lupa, hanya Pak Gubernur yang mampu merealisasikan penataan kawasan suci Pura Besakeh. Nah, itu seperti apa, Pak Dek? Bahkan kan dari itu ada statement-statement tokoh-tokoh adat, termasuk mungkin pimpinan MDA di kabupaten kota menyatakan sampai bilang, Pak Gubernur ini titisannya Empu Kuturan. Nah, itu kan luar biasa sekali juga. Makanya dia benar-benar punya kebijakan mengembalikan roh Bali dulu. Bagaimana menetapkan suatu perda-perda itu di Pura Samuan 3. Beliau mengadakan rapat di sana. Habis itu bagaimana mengelola, membangun kawasan Pura Besakeh. Walaupun dengan adanya pro kontra, tapi setelah terjadi begitu dibangun luar biasa. Bagaimana beliau membangun pusat kesenian kebudayaan Bali. Bagaimana shortcut sekarang habis itu penyeberangan. Waduh, benar-benar luar biasa. Berarti nggak salah mungkin istilah kalau Pak Koster ini titisan Empu Kuturan. Nggak salah. Jadi memang beliau berdasarkan memang dengan landasan kayak kemarin ini kan tema PKB kemarin kan, Segara Kerti, Wana Kerti, Danu Kerti, Dino Kerti, nah, kan benar-benar satu persatu beliau selesaikan. Bagaimana mengembalikan konsep Bali seperti Bali dulu, tetapi dengan era baru, dengan era kekinian. Dan itu juga terwujud nyata dengan adanya Perda Haluan Pembangunan Bali 100 tahun gitu kan, yang lahir di era Pak Koster, yang benar seperti kalau zaman dulu ada istilahnya GBHN gitu. Ini kan GBHN-nya Bali lah mungkin, tanda kutip kan. Saya pun sangat senang sekali dengan pemerintah, dengan Pak Gub sekarang ini mewacanakan tentang pariwisata berbasis rel. Saya dari dulu apa ini sebenarnya yang mau dilakukan. Dan lihat sekarang ini, wisatawan ingin menambah banyak, sedangkan infrastruktur jalan tidak ada menambah, mobil tambah banyak, ya pasti akan stagnan. Macet ya. Apa yang mau dilakukan? Kemarin saya dengar mau ada terobosan, waduh, inilah jawabannya. Bagaimana menghubungkan antara utara dan selatan? Bagaimana caranya menghubungkan antara selatan dengan utara bisa ditempuh dalam jangka waktu 15-30 menit? Dulu saya berani menyampaikan, saya menolak Bandara Bali Utara. Kenapa saya menolak? Bukan itu jawabannya. Kenapa tidak seperti waktu MP3I, Program Percepatan Pembangunan Indonesia Timur, Koridor 8. Bagaimana menghubungkan utara dengan selatan berbasis terowongan. Jadi pariwisata Bali Utara pasti akan tumbuh. Karena apa? Karena begitu lamanya menghubungkan antara utara dan selatan dengan adanya kereta yang nantinya next ke depan akan dibuat oleh
gubernur. Wah, itu kan sangat luar biasa. Oke. Apalagi sekarang begitu gencarnya Jokowi dengan kereta cepatnya Jakarta-Bandung. Nah, dengan kembali kecanggihan lobi beliau ke pusat, bisa membuat kereta utara selatan ini langsung, keliling begitu. Dengan MRT-nya, coba bayangkan. Ini namanya Bali era baru. Bali era baru. Nah, oke, beberapa poin terakhir mungkin Pak Dek, apakah dengan berbagai keberhasilan beliau masih ada catatan lah yang menjadi PR? Mungkin karena PLT gubernur nanti yang akan mengganti beliau mungkin tidak bisa mengambil kebijakan strategis, tapi kita berharap 2024 ketika kontestasi Pilgub mungkin ada harapan Pak Gubernur terpilih lagi atau seperti apa. Nah, apa mungkin sedikit catatan PR untuk di periode pertama ini yang perlu dituntaskan nantinya? Ya, yang perlu dituntaskan jadi untuk PJ yang akan datang ini, melihat sekarang program-program, jangan sampai program yang sudah berjalan tetapi belum tuntas, jangan di stop, ya dilanjutkan untuk untuk kegunaan daripada masyarakat Bali itu sendiri. Dan sekarang di hadapan masyarakat saya berani menyampaikan, kalau dalam penilaian saya tadi saya sampaikan 91, dan banyak program-program yang ke depan yang ingin beliau capai dengan begitu landasan yang sudah dibuat sekarang. Yang tadi yang saya sampaikan dari Perda, habis itu undang-undang sudah berjalan. Nah, sekarang next ke depan ini ya, saya secara pribadi sangat konsisten mendukung beliau untuk menjadi gubernur untuk menyelesaikan ini. Apalagi dengan adanya cita-cita beliau transportasi berbasis rel di Bali. Berarti penegasan Pak Dek, Hanura siap mendukung Pak Koster 2 periode? Siap. Jadi saya tegas karena apakah walaupun orang-orang politik menyampaikan yang namanya orang tan ane wong sakti anulus gitu. Tidak ada orang sempurna. Pasti ada sesuatu hal yang memang belum memuaskan, tetapi yang lebih memuaskan dibandingkan yang tidak memuaskan kan perbandingannya harus juga diperlihatkan. Oke. Harus disampaikan juga kepada masyarakat capaian-capaiannya. Dan sekarang saya sudah lihat bagaimana di media khususnya bagian informasi Kominfo-nya Pemerintah Provinsi Bali sebelum berakhir masa beliau itu, bila perlu disiarkan apa-apa disampaikan ke media-media untuk masyarakat tahu apa saja yang sudah dicapai. Oke, siap. Itu menjadi catatan khusus juga bahwa nilainya seperti Pak Kadek bilang, Pak Lola bilang 91 artinya, atau 90 dari 100 lah kan begitu. Artinya dari 10 program beliau 9 sudah sangat bagus, hanya 1 yang mungkin belum optimal atau masih perlu penyempurnaan. Tadi Tan Hane Wong Satya Anulus, tidak ada orang yang sempurna. Ada orang sempurna. Ya, tapi hebatnya lagi sekali ini saya sampaikan, dalam masa kepemimpinan beliau program fisik berjalan, tetapi biasanya kan begini, ada suatu pemimpin mempunyai visi misi hanya menjalankan suatu program-program fisik saja. Ya. Ini beda ini Pak Koster, nilai plusnya ini. Fisik program-program pemasyarakatan berjalan, tetapi ada suatu hal, aturan hukum, payung hukum, landasan hukum untuk mendapatkan dana yang akan next ke depan, yaitu 2 aturan ini, Perda dan Undang-Undang Provinsi Bali. Ini yang nilai plusnya ini. Oke. Jadi selain mungkin banyak tokoh yang bilang Pak Koster ini titisan Empu Kuturan, nah beliau juga sepertinya raja-raja lobby ya. Raja lobby. Jadi kita tunggu jurus-jurus gitu Pak Koster melobi, khususnya LRT ya. Kita tunggu kereta cepat itu realisasi. Dan mungkin juga proyek-proyek yang lainnya, khususnya juga PKB kita tunggu seperti apa. Jangan sampai marah masyarakat Buleleng. Pak Gub kan dari Buleleng ini. Mau kan menolak bandara. Iya, kereta realisasikan. Pengganti bandara. Baru tepuk tangan masyarakat kita. Hapus bandara, terbitlah kereta. Nah, mungkin itu tagline-nya, kita buat hapus bandara, terbitlah kereta. Terbitlah kereta. Ya, masyarakat Buleleng ketawa. Oke. Terima kasih Pak Dek. Pak Lola, Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali.
kita lihat nanti siapa PJ Gubernur Bali. Jadi kita bahas Pak Dek. Ya. Ada 3 kandidat, tapi kita nggak tahu apakah ini juga nanti bisa melanjutkan kepemimpinan Pak Koster lah, minimal di masa transisi ya, sebelum ada Pilgub Bali di November 2024 atau Pilkada serentak. Terima kasih, tetap bersama channel Hanura Bali Official. Salam hati nurani. Siap. Terima kasih. Ya.